Ya, sudah 18 peserta, kita mulai ya. Harusnya sih 26 ya. Oke, Putri buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini presentasi untuk tugas tentang materi apa ya? Ibnu Ashifa. Ya, Bu. Ya, kita mau belajar tentang apa, Ibnu? Tentang metode penugasan fungsional, Bu. Metode penugasan fungsional. Fungsional. Ya, oke, sip Ibnu. Silakan videonya diaktifkan. Jihan yang dulu pakai jaket, hari ini pakai jaket? Oke, sudah pakai kemeja ya. Sip. Terus Gading Esa udah ada kah? Belum ada ya? Oke. Selanjutnya nanti ada beberapa PPT yang tadi saya acak buka ya. Nanti akan ditampilkan. Yang jelas, yang pertama Adi ya. Halo Adi. Adi ya, Mariadi, videonya silakan diaktifkan. Ya, Adi pernah kasih file ke siapa? Kelas B ya, Adi ya? Yang file yang mana, Bu? Oh, yang waktu itu. Yang pertama. Ya, Bu. Udah nggak lagi kan, Adi? Satu kos-kosan apa gimana, Adi? Enggak, Bu, beda. Beda kos? Ya. Beda kos tapi teman satu daerah? Apa enggak, gimana? beda juga. Beda juga, Bu. Beda juga. Kamu aslinya mana, Di? Sumedang, Bu. Oh, Sumedang. Kalau Agis? Agis Kuningan, Bu. Kuningan. Sama-sama daerah barat ya? Iya. Oke, Gading Esa. Halo, Gading Esa. Halo, Bu. Ya. Maaf, agak telat tadi sinyalnya jelek, Bu. Sudah sholat duhur? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Rambutnya gimana kabar? Alhamdulillah udah. Udah apa? Udah cakep ya, Gading ya? Insya Allah, Bu. Ya, oke. Presentasi pertama oleh Adi ya. Saya share screen punya Adi. Ya, sudah terbaca ya? Belum ada, Bu, PPT-nya. Udah, Bu. Udah ya. Bentar. Ya, silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang hubungan tingkat pendidikan perawat dan lama kerja dengan penerapan asuhan keperawatan postoperatif. Yang pertama, abstrak. Pelaksanaan tindakan bedah akan tercapai maksimal jika dilakukan oleh tim kesehatan secara holistik. Salah satu pelaksanaan adalah pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Lama kerja adalah jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan. Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam menguasai bidang tugasnya. Pos operasi merupakan masa setelah tindakan pembedahan hingga pasien dipindahkan ke recover
recovery room dan diakhiri dengan kepulangan pasien. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan tingkat pendidikan perawat dan lama kerja dan penerapan asuhan keperawatan postoperatif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong. Jenis penelitian deskriptif analitik dengan desain cross-seksional. Populasi penelitian adalah perawat ruangan perawat RSUD Kabupaten Sorong sampai sebanyak 34 orang. Sampel bukan sampai. Sampel sebanyak 34 orang. Pendahuluan. Saat ini praktek pelayanan keperawatan di banyak rumah sakit umum daerah belum mencerminkan praktek pelayanan profesional. Metode pemberian atau keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas, mengingat keterbatasan jumlah dan pendidikan sumber daya perawat di Indonesia. Salah satu strategi yang perlu dipertimbangkan adalah rencana kerja. Tujuan utama menyusun rencana pembagian tugas tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi staf dalam melaksanakan tugasnya. Rencana pembagian tugas terdiri atas 3 aspek, yakni pengembangan tugas, keterlibatan dalam tugas, dan rotasi tugas. Menurut Komplement, teori produktivitas komplement 1986, faktor penentu organisasi dalam hal keberhasilan penyelesaian tugas terkait manajemen keperawatan, salah satunya yaitu work characteristics lebih diperinci pada poin ketiga, yaitu job design atau desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Metode penelitian ini dengan jenis penelitian deskriptif analitik, yang artinya survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan ini terjadi. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-seksional, yang artinya jenis penelitian dengan persyaratan keahlian khusus, menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen dinilai secara simultan pada suatu saat. Hasil dan pembahasan. Responden dalam penelitian ini adalah perawat pelaksanaan yang bekerja pada ruang perawat, kakatua, dan pavilion atau kelas utama Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong sebanyak 34 responden. Berikut hasil analisis univariat distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden di ruangan kakatua dan pavilion. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa dari 34 responden paling banyak berusia antara 26 sampai 45 tahun sebanyak 29 orang atau 80,3%, berjenis kelamin perempuan 27 orang atau 83% mempunyai tingkat pendidik diploma 3. Sebanyak 25% atau 75% dan lama kerja kurang lebih 3 tahun sebanyak 29 orang atau 85,3%. Distribusi frekuensi responden berdasarkan penerapan askep pos operasi di ruangan kakatua dan pavilion menunjukkan bahwa dari 34 responden terlihat paling banyak menerapkan asuhan keperawatan tercapai sebanyak 30 orang atau 88,2%. Dan paling terendah tercapai penerapan asuhan keperawatan sebanyak 1 orang atau 2,9%. Sedangkan hubungan tingkat pendidikan
pendidikan perawat dan penerapan asuhan keperawatan pos operasi di RSUD Kabupaten Sorong diperoleh dari 25 responden. Pendidikan diploma tidak paling banyak tercapai sebanyak 22 atau 88%. Dan paling rendah tidak tercapai 1 atau 4% dan jenjang sarjana dari sebanyak 7 atau 87,5%. Hubungan lama kerja perawat dengan penerapan asuhan keperawatan pos operasi di RSUD Kabupaten Sorong. Responden yang baru bekerja hasil penerapan asuhan keperawatan pos operatif semuanya tercapai 100% dan 29 responden yang sudah lama bekerja. Penerapan asuhan keperawatan paling banyak tercapai sebanyak 25 atau 82% dan paling rendah tidak tercapai sebanyak 1 atau 3,4%. Kesimpulan yang pertama, tidak ada hubungannya yang signifikan antara tingkat pendidikan perawat dengan penerapan asuhan keperawatan pos operasi di RSUD Kabupaten Sorong. Yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan penerapan asuhan keperawatan pos operasi di RSUD Kabupaten Sorong. Oke, Adi, tadi katanya Ibnu Asifah, hari ini kita mau belajar apa ya? Hubungan antara pos operasi, Bu. Enggak, tadi kan Putri nanya tuh di awal-awal, tanya ke Ibnu Asifah ya. Kita hari ini mau belajar apa sih? Tugasnya, Bu. Hari ini kita tugasnya, Bu. Enggak, coba saya ulangi ya. Jihan, halo Jihan. Ya, Jihan, hari ini kita mau belajar apa, Jihan? Tentang ini, Bu, metode fungsional kamar bedah, Bu. Tentang metode penugasan fungsional. Ya, Bu. Ada hubungannya enggak? Kamu ikut nge-zoom nggak? Andrea sering ngapain? Nggak bunyi-bunyi yang itu udah. Halo Andreas, videonya mana? Maaf, Bu, bentar, Bu. Isma mulai mencatat ya siapa yang tidak hadir. Ya. Halo Adi. Gimana Adi? Hari ini kita mau belajar apa Adi? Fungsional. Fungsional. Lah, terus yang kamu tadi presentasikan ngomongin tentang hal itu enggak? Ngomongin tentang metode penugasan fungsional enggak? Tugasmu tadi. Halo Adi. Iya, Bu. Ngomongin enggak? Ngomongin, Bu. Mana ngomongin tentang metode fungsional? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi jurnalnya masih belum benar. Oke. Terus teman-teman semua udah upload tugas ya? Di skala satu ya? Udah ya? Oke. Bintang Langga, kok namanya nggak ada ya di saya? Halo Bintang.
Di Skalsa nggak ada ya? Iya, Bu. Di Skalsa nggak ada. Udah ada belum? Ada, Bu. Hmm? Nggak ada. Belum apa? Udah upload belum? Di saya nggak ada. Bentar, Bu. Terus Jihan itu dan siapa Jihan? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Jihan dan Altarik. Iya, Bu. Altarik Syah. Iya, Bu. Oke. Halo, gimana Bintang? Kelamaan. Saya mulai yang lain dulu ya. Oke, terus selanjutnya saya akan share screen punya Ais Asri ya. Halo Ais Asri, ada ya? Ada, Bu. Ya, oke, saya share screen ya. Silakan Ais Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, tadi saya nggak buka sesi tanya jawab yang punya Adi karena memang jurnalnya nggak benar ya, belum benar ya. Kita lihat yang punya Ais Asri. Silakan Ais. Judulnya tentang perbedaan metode penugasan tim dan penugasan fungsional pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama adalah latar belakang, penerapan metode penugasan dalam asuhan keperawatan yang dilakukan baik berupa metode penugasan tim maupun metode penugasan fungsional merupakan kebutuhan objektif pasien sehingga pasien merasakan kepuasan dan terpenuhinya semua fungsi manajemen keperawatan dengan baik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kepuasan pasien di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim dan ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan fungsional berdasarkan dimensi kehandalan, ketanggapan, jaminan, penampilan, dan empati. Metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan uji T parametrik atau uji T tidak berpasangan dengan rancangan two-group post-test yang dilakukan uji normalitas data berupa uji Kolmogorov-Smirnov. Jenis analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan analisa bivariat. Sampel menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 62 responden di ruang Marwah dan 68 responden di ruang Musdalifah dilakukan pada bulan Agustus-November 2019. Pembahasan hasil analisis univariat pada kepuasan pasien dengan metode tim yang sebagian besar pasien merasa puas dengan metode pemberian asuhan keperawatan tersebut, yaitu dari 62 pasien sebanyak 89,7%. Sedangkan pada metode fungsional pasien sebagian besar merasakan tidak puas dengan pemberian asuhan keperawatan yang diberikan perawat, yaitu sebanyak 89,7% dari 68 pasien.
Hasil penelitian. Hasil uji statistik diperoleh adanya perbedaan antara metode tim dengan metode fungsional diperoleh nilai p-value 0,001 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepuasan pasien di ruang rawat inap yang menerapkan metode penugasan tim dan ruang yang menerapkan metode penugasan fungsional berdasarkan dimensi kehandalan, ketanggapan, jaminan, penampilan, dan empati. Jadi kesimpulannya, ruangan yang menggunakan metode tim 89/7% merasakan puas, sedangkan ruang yang menggunakan metode fungsional 10,3% pasien yang merasakan puas. Ada perbedaan yang signifikan antara metode tim dan metode fungsional dengan p-value 0,001. Metode tim merupakan metode pemberian asuhan keperawatan profesional. Walaupun metode fungsional efektif digunakan, tetapi metode fungsional bukan merupakan metode pemberian asuhan profesional, sehingga metode tim dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan tersendiri bagi pasien dan keluarga. Oke. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Ilham. Halo Ilham. Ngobrol terus dari tadi. Ngobrolnya tuh sama siapa sih? Jihan ya? Saya keluarkan ya dari Zoom. Kenapa, Bu? Ilham ngobrol terus sama siapa? Sama Jihan? Enggak, Bu, ada teman kosan. Ilham ngobrol sama siapa? Boleh kameranya diputar? Iya, Bu. Ayo, kameranya diputar. Ngobrol terus dari tadi. Saya keluarkan dari Zoom. Enggak, Bu. Tadi ada anak-anak, Bu, pada lewat, Bu. Masuk kamar. Itu ngobrol, bukan lewat. Kalau orang lewat kan, oh ya, dah ya, hati-hati. Kamu ngobrol kok, senyum-senyum. Keluarin yuk videonya. Videonya dikelilingin. Kalau enggak, saya keluarkan dari Zoom. Kan saya udah bilang, kalau Zoom itu kayak kuliah di kelas. Yang cewek ngaca-ngaca saya juga tahu. Ngobrol sama siapa saya tahu. Ini udah saya tulis. Coba Ilham yuk, dikelilingkan videonya. Berani nggak kamu? Udah masuk ke kamar, Bu. Udah masuk ke kamar. Coba yang Ais tadi penelitiannya di ruang apa? Nek kamu dengerin tahu, ada 2 ruangan. Nggak akan tahu, karena saya lihat tadi. Ngobrol terus, gayang-guyu. Takone orang ngerti. Jihan juga, saya yakin tuh ngobrolnya sama Jihan. Nggak lucu ya. Kalau saya yang kuliah, saya marah. Ini Ais yang presentasi. Mudeng ya. Udah skarpe dewek. Jihan namanya udah masuk ke daftar saya. Ini nambah lagi Ilham. Iya kan? Saya belum pernah ketemu offline sama kalian. Saya nggak akan hafal. Jadi jangan sampai kalian dihafal dengan negatif oleh saya. Oh, Jihan sing wingi ora jaket. Oh, Gading Esa sing wingi rambutnya warnanya itu saya nggak mau loh nginget kalian kayak gitu. Besok saya akhirnya ingat, oh Ilham wingi sing ngobrol dewek. Oke, terakhir presentasi terakhir, silakan diperhatikan. Nanti saya tanya balik.
Silakan Karlisa. Agak cepat ya Karlisa. Iya, Bu. Metode penugasan fungsional di kamar bedah. Judulnya gambaran pelaksanaan secara tim di ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Kabupaten Bandung. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya pada 30 Agustus 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya sebanyak 43 orang. Penentuan jumlah besar sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu semua anggota populasi menjadi populasi sampel, yaitu seluruh populasi perawat di ruang penyakit dalam atau bedah RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung pada tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 43 orang. Pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu pengambilan data yang dihimpun langsung digunakan sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran distribusi, frekuensi, dan proporsi dari masing-masing variabel yang diteliti sehingga akan diperoleh hasil analisis untuk masing-masing variabel yang diteliti dalam bentuk tabel univarian. Hasil penelitian. Hasil penelitian diperoleh pelaksanaan penugasan tim di RSUD Majalaya sekitar 67,4% yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan penugasan tim. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum 100% penugasan tim yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Majalaya. Hasil penelitian diperoleh pelaksanaan metode tim baik dari ketua tim, anggota tim, dan kepala ruangan masih belum memenuhi standar pelaksanaan. Oke. Ya, Karlisa, pertanyaan Putri. Kenapa hasilnya baru 64%? Mudeng ya. Terus pelaksanaan metode tim di ruang OK yang di jurnal itu seperti apa? Itu. Halo Bintang, sambil dicari jawabannya ya, Karlisa. Bintang, udah upload belum? Belum kan? PPT belum. Bisa. Sinyal ya Bintang, kelamaan nunggu kamu. Karlisa tadi udah ada jawabannya kah? Jadi buat pengalaman besok ketika menganalisis jurnal, misalnya tadi, oh kok 64,7%, itu kira-kira kenapa? Dan di jurnal itu pasti sudah disampaikan, dan disampaikan juga di analisis kalian. Jadi bukan hanya kopas sedikit yang kalian nggak tahu maknanya apa, kayak gitu ya. Terus secara judul juga belum ya, karena harusnya itu adalah metode fungsional yang menunjukkan bahwa setahu Putri metode yang di ruang operasi itu adalah metode fungsional ya, karena ada khusus perawat anestesi, ada khusus perawat sirkuler, ada khusus perawat instrumen kayak gitu. Jadi yang benar adalah metode fungsional. Lah, makanya Putri pengen tanya, yang metode tim di ruang OK tuh kayak gimana? Kok hanya 64,7%? Ya Bu, lagi dibuka laptopnya Bu. Oke, terus lanjut. Fadilah Putri. Fadilah Putri tahu nggak sih metode fungsional tuh kayak apa? Kayak misalnya dia per orang gitu ya Bu? Per orang. Jadi masing-masing punya tugasnya sendiri. Ya, betul. Berdasarkan pada jenis tindakan ya. Kalau misalnya itu di ruang rawat inap, berarti ada khusus perawat yang TTV, ada khusus perawat yang perawatan luka, ada khusus perawat yang pasang infus. Mudah nggak? Lah kalau di ruang OK, makanya ada perawat khusus yang bius, ada perawat khusus yang bagian instrumen, ada perawat khusus yang bagian muter-muter atau perawat sirkuler, kayak gitu ya. Dong ya. Oke, terus lanjut, Adzana. Kira-kira kelebihan metode fungsional apa, Adzana?
Atau Atsana mau menjelaskan kekurangannya? Bisa diulang, Bu, putus-putus. Kelebihan metode fungsional atau kamu mau jelaskan kekurangan metode fungsional? Selain Atsana, mungkin Elsa. Halo Elsa. Iya, Bu. Silakan, kelebihan dan kekurangan metode fungsional. Bu, kekurangannya pasien mendapat apa? Pasien mendapat apa? Pasien mendapat banyak perawat. Pasien mendapat banyak perawat. Kok kurang? Jadi kurang? Emang kenapa? Jadi banyak yang pegang, Bu. Lah iya, kurangnya di mana maksudnya? Kok itu jadi kekurangan kayak gitu? Kalau metode fungsional tuh, Bu, dia tuh efisien, cuman tidak dapat memberikan kepuasan kepada pasiennya. Kenapa? Kepada pasien maupun perawat. Iya, kenapa? Karena asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya terpisah-pisah. Kayak gimana penjelasannya? Gimana kok terpisah-pisah, terus gimana kok jadi nggak puas? Mungkin yang lain bisa membantu? Oke, kenapa terpisah-pisah? Karena tadi ya, pasiennya, saya misalnya pasien yang banyak mengalami komplikasi penyakit, sudah ada luka, demam terus misalnya, kan berarti si pasien ini dia akan ditemui oleh perawat TTV, akan ditemui oleh perawat yang melakukan perawatan luka, akan ditemui oleh perawat yang pasang infus, akan ditemui oleh perawat yang misalnya khusus ganti spray, misalnya seperti itu. Berarti kan satu pasien dia akan mendapatkan 4 perawat, tapi dia hanya ngomonginnya fisik toh, nggak ngomongin psikis saya, gimana perasaan saya, bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan spiritual saya, sehingga akhirnya pasien ya nggak puas, mudeng ya. Ya karena dia hanya mendapatkan perawatan fisik tanpa mendapatkan perawatan psikis. Terus perawat pun tidak puas. Awal-awal mungkin dia puas ya. Dia akan jadi ahli di bidang nyuntik. Dia akan ahli di bidang nginfus. Setelah 5 tahun mungkin dia bisa nginfus sambil merem karena tiap hari pekerjaannya nginfus. Lama-lama pasti dia akan jenuh kayak gitu ya. Efisien. Cuma metode fungsional ini efektif ketika digunakan di kamar operasi maupun pada saat keadaan gawat ya, misalnya ada gempa, ada bencana alam, itu akan cepat ketika pakai metode fungsional. Jadi ada perawat khusus triase, ada perawat yang khusus nginfus, ada perawat yang khusus perawatan luka. Ketika di keadaan bencana itu akan cepat, akan efektif. Gitu ya. Oke, itu saja dari Putri. Ini waktunya kurang dari 1 menit, takutnya Zoom-nya habis. Nanti kalau terputus berarti sudah mati ya. Yang hari ini jangan diulangi. Mudeng ya, Ilham Jihan. Ya, oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.